Udah Kak? Ya. Keep on Sobat Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan Ricky juga menyapa untuk yang selalu setia ya, selalu stay tune di Radio Citra FM ya, terutama di ini jogjastimers.com ya. Nah, Citra FM ini bisa didengerin via streaming ya Sobat Citra, dimanapun Anda berada bisa mendengarkan Citra FM ya. Dan spesial untuk hari ini, spesial talkshow bersama Ricky Wibisana. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, langsung didatangkan dari PKU Muhammadiyah Wonosobo, Sobat Citra. Kita sapa dulu nih, wah ini enggak jarang-jarang loh ya, dan enggak setiap bulan juga kita kedatangan dari PKU. Sapa dulu nih Dokter Fatin nih. Halo Dok, apa kabar Dok? Halo, alhamdulillah baik. Sehat Dok? Alhamdulillah Iya, sehat. ini Dokter Fatin nih Sobat Citra ya. Ini dokter umumnya PKU Muhammadiyah Betul Wonosobo ya, Dok sekali. ya. Iya. Iya, Dokter Fatin udah berapa lama sih di PKU? Di PKU sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ya. Iya. Lumayan ya, cukup lama juga sih 2 tahun ya Dok ya. Tentunya udah banyak sekali pengalaman-pengalaman di PKU ya Dok ya. Memeriksa pasien, terutama pasien Wonosobo ya. Iya, betul. Dokter Fatin asli Wonosobo atau asli mana nih? Bukan, saya aslinya Bekasi. Bekasi ya. Iya. Waduh, ini pendatang baru nih. Pendatang di Wonosobo. Tapi kan udah 2 tahun, udah lama juga ya Dok ya. Kalau di Wonosobo udah 6 tahun. 6 ya. tahun ya. Iya. Wah, sebelum ke PKU berarti di mana nih? Dulu di Puskesmas. Puskesmas. Puskesmas Iya. mana? Puskesmas Kalikajar 2. Kalikajar. Oh, terus langsung ke PKU ya Dok ya. Betul. Dari Puskesmas dulu juga ini ya Dok ya, dokter umum juga ya. Iya, PKU dokter juga. umum. Oke. Betul. Gimana Dok pengalaman dari Puskesmas kemudian ke PKU Muhammadiyah? Kaget gak sih? Nggak kaget ya, karena memang ranah kerjanya beda. Beda banget. Terus pasiennya beda, yang ditangani juga beda. Kalau di puskesmas kan fase ke-1, Iya. jadi ketemunya pasien batuk pilek, yang banyak penyakit ringan, penyakit berat, rujuk gitu. Iya. Tapi kalau di rumah sakit, penyakitnya lebih kompleks, lebih berat. Apalagi kalau dokter umum di rumah sakit itu biasanya di IGD, di unit gawat darurat. Nah, tensionnya beda. Kayak kalau di gitu. puskesmas, sebentar Bu, sabar, Iya. Pressure-nya lebih ke mana nih? Tapi kalau di IGD, di departemen gawat darurat kan, semua orang maunya tolong dok, Iya. jadi Iya. beda Udah tensionnya. gawat ya Dok ya. Iya, udah Sudah gawat gawat ya. ya. Maunya buru-buru, Buru-buru. biar cepat ditangani. Oke, begitu. luar biasa banget sih. Jadi kalau di Puskesmas dulu berapa tahun Dok? Di puskesmas 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. Langsung pindah ke PKU berarti? Pindah ke PKU. Waduh, luar biasa banget ya. Dok, ini cerita sedikit dong, maksudnya kayak kenapa sih Dokter Fatin pengen jadi dokter gitu loh. Ya kan? Dulu juga Riki pas kecil pengen jadi dokter. Oh, Jadinya ya? penyiar radio. Kalau Dokter Fatin dari kecil udah pengen jadi dokter atau apa dulu nih, atau mungkin pengen jadi pramugari dulu? Pengen jadi dokter. Oh, iya, udah jadi dokter ya? Iya, memang dari kecil kan dulu pilihan profesinya kayak cuma dikit ya. Pokoknya kalau nggak jadi dokter, jadi pilot, jadi pokoknya dari kecil tuh pengen jadi dokter. Iya. Dan memang orang tua itu pengen saya jadi dokter. Jadi Iya. dari kecil udah dicekokin nih, nanti jadi dokter aja Iya. ya. Gitu. Itu juga Kayak, kemauan dari diri sendiri ya Dok ya, dari Iya. kecil ya? Pernah punya cita-cita yang lain nggak? enggak. Enggak. Ini juga kenapa sih orang tua keluarga juga pengen Dokter Fatin ini jadi dokter? Ya Kak, memang nggak tahu ya, mungkin kalau dokter itu kan menolong orang, Iya. jadi sarana membantu orang yang membutuhkan lah, beda Iya, sama iya. profesi lain ya. Iya, Kalau orang iya. datang ke dokter kan pasti karena butuh. Iya, iya. Nah, disitulah letak biar bisa beramal gitu. Iya. Jadi orang tua pengennya Berguna, iya, bermanfaat bagi benar orang lain. bermanfaat, betul-betul bermanfaat itu jadi dokter Iya, gitu. iya, iya. Jadi dari kecil udah di stigma udah diberikan mainan, fasilitas semuanya biar jadi dokter. Akhirnya dari kecil udah tertanam. Iya, Mau yang lain nggak mau dokter gigi nggak mau, maunya Iya, dokter umum dokter umum gitu. ya. Jadi dari Oke. kecil memang udah pendiriannya kuat. Jadi maunya jadi dokter gitu. Oke Dok, ini suka dukanya jadi dokter apa sih Dok? Banyak Suka sukanya apa dukanya. banyak dukanya? Selama mungkin berarti total berapa tahun Dok udah jadi dokter nih? 6 tahun. 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Paling banyak sukanya apa banyak Lebih, dukanya? Udah 7 tahun 7 tahunan ya? 7 tahunan, 8 tahun ya. Segitu suka dukanya jadi dokter.
Ya banyak banget ya warna-warni, tapi kalau saya pribadi karena dari kecil maunya jadi dokter, Iya, berarti udah banyak passion, sukanya udah sih. passion ya? Iya passion betul, banyak sukanya Banyak ya sukanya karena maka udah pertama suka ilmunya, ilmu kedokteran tuh luar biasa, menginspirasi dan Iya, apa ya keren pokoknya tentang ilmu tubuh manusia tuh keren. Jadi kan seneng ya. iya, Yang kedua saya seneng berbagi, menolong orang tuh seneng. Jadi iya, kayak kalau sisi yang apa yang bikin semangat jadi dokter itu ketika ada orang yang bisa sembuh memang lewat perantara kita. itu Jadi luar kayak biasa banget rasanya ya dok iya ya. betul. Kalau dulu ya zaman di Vaskes 1 di Puskesmas tuh sampai saking berterima kasihnya pasien tuh kadang bawain gedang pisang lah, Apalagi bawain hasil di desa panen gitu ya ya. hasil panennya. Hasil panen saking mereka berterima kasih karena sudah kita bantu gitu. Padahal kan yang menyembuhkan Allah gitu Iya, ya. iya, Kita itu hanya perantara, perantara, tapi ya. dengan perantara aja rasanya udah bahagia Iya, gitu. iya luar biasa banget ya. Itu senengnya tadi ya. Kalau suka dukanya. Terutama di Puskesmas dulu kan di desa tuh. Oh iya, kalau dukanya ya karena saya perantau, bukan orang Jawa. Iya, iya. Nah, sedangkan orang desa itu ngomongnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Kromo. Kalau orang Bekasi nggak tahu ya. Nggak untuk tahu. itu ya. Nah itu kendala bahasa Kendala budaya. bahasa. Terus kan beda budaya juga ya. Kadang berusaha ngomong bahasa Jawa, ternyata dia tersinggung salah ngomong, malah ngomongnya bahasa yang Iya, iya. kasar gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang udah ini kan udah tahu kan bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia udah Lumayan ya. Udah ngerti sih, lah ngerti. ya. Cuman kalau orang bilang kalau saya ngomong bahasa Jawa masih kayak agak wagu gitu ya. Ki orang utuang Jawa ki. Iya benar. Oh Bekasi gitu. Betul. Gitu ya, Dok. Gitu kalau di rumah sakit suka dukanya lebih bervariasi dan karena penyakitnya banyak yang berat ya. Kadang-kadang itu fase yang sulit dilewati itu ketika menyatakan ini pasien yang udah nggak ada harapan hidup misalnya, atau pasien-pasien yang berat yang memang ya ibaratnya nggak harapan hidupnya nggak lama lah gitu. Itu kan menyampaikan pesan yang berat untuk keluarga pasien dan itu rasanya berat ya, apalagi kalau itu keluarga dekat kan pasti. Aduh gimana rasanya dok ya? Iya betul. Jadi kayak empatinya tuh benar-benar diasah gitu. Dan jangan sampai kita ikut baper kan gitu. Iya, jangan terlalu melihatkan juga ya dok ya. Gitu. Luar biasa ya. Tapi emang suka duka kalau misalnya udah passion ya udah jalan terus aja ya iya, dok ya. betul. Kalau udah niat baik pastinya ini lebih diringankan gak sih dok ya kan? Iya. Ada hal kecil yang ternyata bikin bahagia. Iya ya betul. kan? Jadi ya seneng gitu. Ya seneng aja mau capek, mau kadang jaga malam gitu kan. Tapi ya seneng Iya, gitu. iya. Kalau jaga malam gimana dok? Pressure-nya lebih ke apa nih? Kalau jaga malam itu kan berbeda dari jam biologis ya. Tiap orang kan punya jam biologis ya. Karena kalau di Wonosobo atau di Indonesia itu siklus jaga itu kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Nah itu sih yang berat. Karena biasa kita malam tidur harus melek. Harus ya. Itu udah mengganggu jam biologis ya dok ya. Iya jam biologis beda. Kalau di luar ya kabarnya sih kalau yang di luar negeri tuh shift itu kalau misalnya malam ya malam aja, siang aja. Gitu. Jadi nggak terganggu shift biologis jam biologisnya si pekerjanya gitu. Tapi kalau di Indonesia ya enggak, karena semua orang pengen merasakan siang itu kerja, malam itu istirahat gitu. Jadi nggak mau malam terus. Iya, pengen ngerasain lah ya, gitu. Karena pertanyaan nano gitu ya, pertanyaannya macam-macam ya dok ya nih ya. Kita nggak ada tema nih sebenarnya. Nah ini mumpung tadi disinggung jam biologis ya dok ya. Nah itu kan manusia itu kan punya jam biologis di mana kalau malam harus tidur ya dok ya. Nah ini kan kalau dokter Fatin sendiri kan juga harus jaga tuh. Nah ini gimana dok ngatur pola supaya kayak kan katanya kalau kita sering begadang kan nggak baik buat jantung lah, terusan bikin nggak sehat. Nah dokter Fatin gimana tuh cara menangani hal itu? Yang jelas memenuhi kebutuhan tidur ya. Kalau terkait dengan shift, kalau orang dewasa ya palingnya 7 jam deh sehari tidurnya gitu. Memang sebaiknya itu ada siklusnya. Jadi kalau misalnya memang biasa tidurnya jam berapa biasa jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya udah jam segitu biasanya, jangan diubah-ubah gitu. Jadi sebenarnya
kalau budaya shift itu kurang baik ya. Karena Iya. memang mengganggu jam. Beda Iya. orang yang selalu shift siang atau selalu shift malam. Dia kan punya jam sendiri. Misalnya malam dia akan melek, tapi setiap pagi jam 7 pagi dia akan tidur gitu. Jadi udah ini ya Dok ya, apa namanya, jam-jam biologisnya juga udah ditata Nanti tubuh gitu kan. juga akan Nah, menyesuaikan. Walaupun ya. yang terbaik itu malam hari gitu. Terus selain jaga tidur, Tetap jaga tidur. ya jangan lupa jaga asupan makan yang bernutrisi dan sehat. Terus juga jangan sampai nggak olahraga. Penting banget tentang olahraga ya Dok ya. Iya, jadi tetap harus olahraga buat menjaga kebugaran tubuh. Kalau shift malam gitu Dok, ada ini nggak sih apa waktu tersendiri gitu buat istirahat yang benar-benar istirahat gitu? Atau nggak punya kalau di rumah sakit? Kalau nggak ada pasien ya istirahat. Istirahat ya. Kalau ada pasien ya nggak istirahat. Aduh. Gitu. ini mengganggu sekali nggak sih Dok? Maksudnya kayak untuk keseharian dokter jadi lemes atau mungkin jadi tiba-tiba nggak enak badan. Kalau gitu malamnya habis begadang ya iya. Makanya setelah shift malam kan pasti besoknya libur. Oh gitu. Iya, jadi habis shift malam pasti kosong besoknya. Dan shift malam itu paling sebulan 3 kali. 3 kali, ya ini nggak berat-berat banget nggak lah ya Dok banyak. ya. Oke, tapi kalau malam Dok nih biasanya apa namanya pasien yang datang tuh seperti apa Dok kalau malam Dok? Kalau malam, nah ini beda sama pasien siang ya. Iya. Kalau siang itu semua vaskes yang lain buka, Iya. ya kan? Iya. Ya kalau malam yang buka cuma IGD. Iya. Jadi kadang-kadang tuh pasiennya nggak yang berat-berat banget, malah kalau yang malam itu kadang-kadang cuma pasien sakit perut. Tiba-tiba Tapi kan ya. dia nggak bisa periksa, nggak bisa ke puskesmas misalnya, ya dia harus ke IGD gitu. Atau kadang misalnya nggak bisa pipis gitu, atau dan sebagainya, demam tinggi sampai nggak bisa tidur kan. Padahal kalau demam biasa ya kurang dari 40 derajat itu belum gawat darurat. Jadi sebenarnya nggak perlu ke IGD. Oh, Nah, gitu. cuman kan kenyamanan orang beda-beda. Iya, pengen Kadang cepet-cepet apalagi diatasi. anak-anak demam tinggi langsung ke IGD gitu. Akhirnya jadi false emergency. Jadi kegawatan yang sebenarnya nggak gawat tapi dibawanya ke IGD gitu. Dibawa kayak gitu ya. Karena emang dibukanya itu ya Dok ya kalau malam ya Iya. Dok ya. Itu ya Sobat Ita luar biasa deh pokoknya. Nah Dok, ini kenapa sih Dokter Fatin tuh pengen jadi dokter umum, nggak pengen jadi dokter spesialis apa gitu? Ya sebenarnya Kak, passion dari kecil kan pengennya dokter ya. Cuman semenjak masuk ke FK, Fakultas Kedokteran, Iya. karena memang passionnya itu jadi dokter, ternyata semua ilmu tentang tubuh tuh semuanya keren dan menakjubkan. Sampai-sampai bingung milihnya gitu. Jadi karena kalau spesialis itu hanya bahas tentang yang dispesialisin Iya, yang aja, spesialis. misalnya spesialis mata, matanya aja, spesialis jantung ya, jantungnya aja. Tapi kalau dokter umum tuh lebih general dan lebih bisa mengedukasi banyak hal seperti ini ya. Jadi mengedukasi banyak lapisan dan lebih kalau dokter umum tuh fungsinya lebih di depan kan. Beda sama spesialis itu gak ada udah di depan, rujukan. gak ada depan ya Dok. Gak ada ya? depan. Kita yang memfilter. Oh ini rujuknya ke sana, ini iya, rujuknya ke sana gitu, ke saraf, ke jantung dan lain-lain. Jadi kalau dokter umum itu lebih general dan dia pertama kali datang ke rumah sakit sampai sebelumnya. Jadi sebelum sampai dia datang ke rumah sakit. Sebelumnya itu apa maksudnya? Sebelumnya itu adalah promosi kesehatan preventif. Nah, itu yang saya suka. Gitu. Karena saya suka mengedukasi. Jangan sampai sakit dulu baru ketemu dokter. Makanya dicek dong kesehatannya, jangan nunggu sakit dulu gitu. Kalau udah sakit, udah terlambat, ya udah itu kita rujuk ke dokter spesialis. Berarti lebih gitu. suka bersosialisasi juga ya Dok ya, banyak orang ya. Public speaking-nya juga bagus loh. Ini Dokter Fatin ya Sobat Cita. Tapi bukan Fatin Sidkia Lubis ya. Bukan. Ini terinspirasi dari apa Dok namanya Fatin? Bukan terinspirasi dari Fatin kan? Ya itu orang tua saya yang memberikan. Iya luar biasa banget ya Dokter Fatin ya. Oke Dok, ini selama berarti di Wonosobo dari puskesmas sampai PKU berarti kurang lebih 6 tahun ya tadi ya. Iya. Nah itu untuk di Wonosobo Dok tuh biasanya penyakit yang sering dialami masyarakat Wonosobo itu apa Dok? Selama praktek ini Dokter Fatin nih. Kalau di Wonosobo sih sangat bervariasi ya. Cuman ya tergantung berdasarkan usia. Berdasarkan usia orang kan beda-beda. Nah kalau di Wonosobo itu kan sebagian besar petani ya. Iya. Petani atau di sawah hubungannya dengan penyakit itu. Misalnya kalau yang di
orang-orang tua kadang-kadang ada yang nyeri LBP, nyeri pinggang, itu banyak banget. Nyeri-nyeri ya. Nyeri-nyeri segala nyeri lah, nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri apalagi nyeri punggung, bahu Iya, dan lain-lain. Pokoknya banyak nyeri. Pegel-pegel gitu lah. Ya, pegel-pegel kan karena pekerjaannya fisik misalnya atau tidak ergonomis ya, misalnya bekerjanya melakukan gerakan yang sama berkali-kali. Nah, itu kan jadinya nyeri-nyeri itu tadi ya. Makanya juga banyak kasus saraf juga tinggi. Terus selain saraf juga dari penyakit dalam itu banyak juga yang hipertensi, gula. Karena di Wonosobo itu lidahnya nih beda nih sama saya dari barat, dari Jawa Barat, maksudnya Jawa Barat, Bekasi, Jakarta tuh kan lidahnya lebih asin. Di sini lidahnya manis. Iya, benar banget dok. Manis kan. Jadi semua masakan pakai Rasanya gula manis. Jawa lah, pakai gula pasir, Kadang gula pakai Jawa kecap. dikasih juga gula pasir juga ya Pakai kan. gula Jawa, gula pasir, kecap, manis deh semuanya. Bakso gitu. aja kan di sini gitu dok. Iya Ya betul. kan? Susah nyari bakso yang nggak manis. Berarti harus request ya, jangan dikasih manis gitu Iya, ya. saya biasanya request dulu. Iya. Nggak pakai yang manis, nggak pakai kecap gitu. Mie ayam terutama. Mie ayam ya, Dok, Mie ayam ya. di Wonosobo itu manis Manis-manis, semua. iya. Nggak ada yang nggak manis. Gitu. Nah, makanya penyakitnya juga banyak yang gula, diabetes ya, terus hipertensi juga, walaupun nggak suka asin ya. Tapi mungkin dikasih Gurih, soalnya kalau orang Wonosobo sukanya gurih dok. Iya, gurih ya. Gurih-gurih, jadi kayak Santan, gorengan-gorengan gitu. Gorengan juga, Iya. gorengan kan banyak. Kalau di Wonosobo kan dingin dok, ya kan, dingin terus orang tuh hawanya pengen makan terus, ya Ya, kan. betul, Terus kalau betul. dingin tuh pengennya yang anget. Ya. Makanya ada gorengan harus ada Teh manis. penyertanya yaitu teh manis kalau nggak kopi. Betul. Gitu. Dan kalau di Wonosobo tuh ya, kalau kemana-mana nih silaturahmi ya ke tetangga, ke Iya. saudara, pasti ada yang namanya teh manis. Teh manis, iya, selalu. Itu saya sempet ini juga ya namanya jet lag budaya. Apa namanya culture shock ya, Culture shock. Jadi kayak ada tamu kita ke rumah orang kan pasti manis. Iya, apalagi kalau lebaran tuh dok. Betul banget. Angka 25 orang pasti disuruh makan juga dan disuruh minum juga. Coba ya kan kalau kita mau minum coba dok ya kan. Minum 25 gelas manis semua sehari ya Iya kan. betul. Kalau nolak kan juga gak enak. Nah itu juga budayanya orang sini tuh Iya, nggak enak nolak. Nggak enakan. Ya, padahal kalau saya mah biasa aja. Iya, Kalau nggak nggak usah mau ya gitu ya. udah. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di Wonosobo ya budaya, Agak dipaksa. kulturnya dan makanannya seperti itu. Jadi berhubungan dengan tadi habitnya sama penyakitnya Iya, juga. kebiasaan nih untuk orang Wonosobo ya dok ya. Nah ini dok untuk supaya kita tuh apa ya termasuk orang Wonosobo ya saya. Nah ini supaya tidak gampang terkena diabetes sama hipertensi dok, apa sih yang perlu dikurangi meskipun kita tetap harus minum yang manis dok sama gorengan nggak bisa lepas. Iya, ya boleh, masa nggak boleh manis, Tetap tapi boleh ya, Dok, ya? dibatasi itu, ya. ya. Setiap orang kalau bisa teh manis ya segelas aja sehari, sendoknya 1 atau 2 gitu, udah maksimal. Iya. Yang lain enggak, kalau misalnya hari itu mau ngopi ya udah tehnya nggak usah, nggak teh manisnya nggak Salah satu usah, aja. atau kalau mau tehnya tawar, Iya. gitu. Dan juga dalam masakan jangan lupa, ini yang sering iya. diabaikan orang Wonosobo. Iya. Minumnya nggak pernah manis dok, saya minumnya air putih terus, tapi makannya, Iya. waduh, nggak tahu yang masak ibu di dapur, Dikasih manis-manis. ternyata gula merahnya banyak, kecapnya banyak gitu. Apalagi kan di sini kan pengrajin gula merah juga kan Kaliliro. Iya kan, betul. banyak banget. Jadi harus dibatasi juga dari nasinya. Nasi kan juga mengandung gula. Glukosa ya, Dok, ya? Glukosa, betul. Jadi pola makannya itu harus dibiasain tuh kayak mindset sih. Jadi kayak ya memang budayanya seperti itu. Cuman kalau nggak kita yang membatasi, siapa lagi Iya, bener gitu. Masa banget. mau nggak enak sama orang kalau udah kena diabetes, nanti bisa gagal ginjal juga ujungnya gitu. Jadi Banyak juga ya dok ya di PKU gagal ginjal ya dok Iya, ya. banyak. Bahkan ada yang masih muda kan dok. betul Paling masih muda. paling muda berapa dok? Kayaknya 18 tahun ada deh. 18 tahun dok ya. Iya. Itu udah gagal Sama ginjal. SMA tuh berapa SMA ya? ya sekitarnya 17, 16 17 ada. Ada ya dok. Ada. Ya. Nah biasanya kalau mereka kan kita tanya, biasanya dulu kebiasaanya gimana? Suka minum air putih nggak? Enggak. Sukanya minum apa? Yang soda-soda, tahu minuman yang manis-manis, Yang seger-seger teh manis. itu ya, Dok, ya. Teh manisnya bukan yang dibuat lagi, teh manisnya yang
botol. Oh iya, bener Nah, banget itu kadar gulanya jauh lebih banyak iya. daripada yang bikin sendiri. Walaupun bikin sendiri aja udah banyak. Iya, udah manis ya, Dok ya. Iya, apalagi yang itu, Dok, apa namanya, teh-teh yang apa namanya, yang murah-murah banget tuh 2.000 udah dapat Betul. tinggi banget itu Itu kan. tehnya cuma 0,2%. Tapi itu manis gulanya, banget. waduh, Iya. gulanya 5 sendok kayaknya. Ya, padahal kalau teh sendiri kan ini bermanfaat ya, Dok ya. Kalau yang bermanfaat itu teh hijau biasanya hijau, yang banyak ya. antioksidan. Kalau teh tambi? Teh hitam, teh tambi juga, tapi balik lagi ya kadarnya. Oh gitu. Kan kalau kita biasanya kadar tehnya yang bermanfaat kan tehnya nih, tehnya cuma berapa persen doang. Ya banyak gulanya. Gulanya itu namanya minum gula, bukan Iya, minum iya. teh. Ya, apalagi kan kalau minum teh itu kan nggak kerasa ya, Dok ya. 2 gelas aja kan nggak kerasa tuh tiba-tiba ya kan, karena Itu saking. kalau orang Wonosobo. Iya. Kalau saya kerasa. Kalau minum kopi tuh masih mending, Dok. Jadi kalau minum kopi itu kan satu teguk 2 teguk. Kalau minum teh enggak. Minum teh tuh karena kalau teh itu kan agak ringan ya, Dok ya. Jadi kalau Iya, diminum ya udah kayak air putih gitu ya. gitu. Ya, coba dirasakan. Jadi kalau saya tuh suka belajar ini teknik mindfulness eating. Kalau makan tuh harus mindful. Oh, gimana tuh, Jadi Dok? dirasakan. Jadi setiap makanan masuk ke lidah dikecap dengan dikunyah yang lama. Iya. Dikunyah lama tuh jadi Dengan berasa perasaan nggak sih, dengan Dok? perasaan. Oh, ini manis. Kalau udah manis ingat, manis itu nggak baik kalau terlalu banyak. Jadi dibatasi. Tadi pagi udah manis, sekarang enggak gitu. Jadi kayak lebih disadari ya. Mindfulness kan kesadaran. Balik lagi ketika kita memahami resikonya, ternyata resikonya bikin penyakit bla 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 dari pola kebiasaan yang seperti ini makanan. Maka disadari, oke, sekarang kita harus menyadari kalau makan itu dirasakan, oh ini manis, oh ini pengawet, oh ini banyak zat-zat kimianya, misalnya banyak micinnya gitu. Jadi oke, kita batasi, nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi nanti tubuhnya akan mendetoks juga, nanti akan semakin peka dengan makanan-makanan yang nggak baik. Misalnya yang kadar gulanya tinggi pasti udah nggak suka. Kalau misalnya kita membiasakan diri mindfulness itu tadi, kalau makan harus disadari, harus ingat ya. Ingat. Kalau misalnya terlalu asin kan bikin hipertensi. Betul, gitu kan, Dok ya. Tapi kadang-kadang ada yang malah jadinya ini cemas. Jadi jangan cemas juga ya, standar lah. Normal aja ya, nggak usah terlalu berlebihan takut makan macem-macem. Enggak, santai aja, normal. Yang penting kebiasaan itu dibangun. Jangan sekarangnya barbar, semuanya dimakan. Ya kan Wonosobo. Udah ya emang kayak gitu. Nanti pas giliran udah sakit baru cemas. Nggak mau makan apa-apa, nggak jadi overthinking ya, Dok? Iya, biasa gitu. Simbah-simbah nih yang riwayat gulanya tinggi-tinggi, udah overthinking nih, cemas kalau makan, semua nggak mau dimakan, tahu-tahu hipoglikemi itu kadar gulanya ngedrop karena dia nggak makan apa-apa. Nah, itu juga mengancam nyawa. Oh iya. Jadi nggak baik. Iya. Soalnya kan kalau apa namanya, ini ya, Dok ya, kelebihan gula darah itu kan juga kalau misalnya tiba-tiba down gulanya kan juga itu bahaya juga ya, Dok ya. Betul. Bahaya tinggi, kebanyakan gula nggak bahaya, gula ngedrop juga bahaya. Iya. Tapi kalau manusia normal, Iya. ya semua manusia itu punya cadangan gula di dalam tubuhnya. Jadi kayak puasa yang nggak bakal bikin ngedrop, kecuali memang metabolismenya udah terganggu. Iya. Kayak orang-orang dengan penyakit DM itu biasanya metabolismenya udah terganggu. Makanya kalau dia nggak makan bisa ngedrop gulanya. Berarti udah nggak normal gitu ya, Dok, kalau dia diabetes gitu ya. Gitu ya, Sobat. Jadi manis, asin itu boleh ya, Dok ya, tapi jangan sampai berlebihan. Gitu ya. Nah, Dok, ini untuk masalah gula, Dok, ini seberapa bahaya sih, Dok, kalau misalnya sampai kelebihan gula selain menyebabkan DM? Jadi DM itu apa sih? DM itu kan penyakit kelebihan glukosa di dalam darah, ya, kelebihan gula darah ibaratnya. Jadi bukan selain DM. Jadi DM itu nama penyakit kalau gulanya tinggi. Nah, kalau DM itu bisa menyebabkan banyak penyakit yang lainnya. Misalnya gagal ginjal. Jadi gula yang ada di darah itu kan harusnya nggak banyak-banyak nih, paling nggak ya 120 lah, jangan banyak-banyak, atau kalau habis makan di bawah 200 gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan dia akan merusak organ-organ yang dilewatinya. Kalau dia lewat ginjal tuh pembuluh darahnya tipis-tipis, gampang rusak. Kalau kena gula dia radang,
bisa nanti gagal ginjal. Kalau dia lewat organ mata, gula lewat mata, organ di mata itu sama pembuluh darahnya juga tipis, yang bagian menangkap bayangan mata itu di retina itu pembuluh darahnya tipis-tipis. Kalau gulanya lewat situ banyak, ya retinanya rusak. Jadi nanti ada titik-titik hitam di matanya gitu. Kadang-kadang itu nggak disadari, tahu-tahu udah nggak bisa lihat dan itu irreversible, nggak bisa diobatin kalau pembuluh darahnya udah rusak yang kecil-kecil itu. Terus juga di yang lain juga misalnya pembuluh darah di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki, jadinya neuropati alias sarafnya nggak bisa merasakan. Kalau nggak bisa ngerasakan kena paku, nggak berasa, jadinya kebas ya. Nanti jadinya ulkus, luka. Kalau lukanya masih banyak gulanya, jadinya luka diabetikum, susah sembuhnya. Iya. Jadi kemana-mana itu ya dok ya. Musuhnya seluruh badan itu gula gitu, dan gula juga makanannya sel kanker. Jadi kalau banyak gulanya sel kanker seneng. Makin happy dia, dia bisa tumbuh ya dok kita ya. ngasih makan dia, nanti bisa yang tadinya inaktif, nggak punya sel kanker jadi ada sel kanker, jadi hidup sel kankernya. Itu yang menakutkan ya, dan jangan sampailah kita kesana. Jadi gitu. yang paling menakutkan itu ya dok ya, dia bisa memicu beberapa hal di dalam tubuh ya, termasuk sel kanker itu ya. Karena ternyata setiap manusia tuh punya sel kanker ya dok ya, atau gimana dok penjelasannya dok? Sedikit aja dok, ini kayaknya jadi penasaran ini ya. Sekarang katanya kan di Wonosobo kan juga termasuk lagi ini kan, lagi naik kan kasus kankernya. Iya, jadi kalau sel kanker tuh bukan setiap orang punya kanker, enggak ya. Kanker itu kan sel tubuh yang dia menyerang diri sendiri. Jadi dia itu progresif, aktif, dia tumbuhnya di luar kendali ibaratnya. Hiper gitu ya? Hiperaktif. Misalnya masyarakat nih ada satu orang yang dia bandel, nggak mau dikasih tahu, terus dia memperbanyak dirinya, jadi banyak nih, jadi besar, ibarat jaringannya kan kecil, dia merusak organ sekitarnya. Jadi sel kanker itu adanya dari mana? Bisa dari kebiasaan kita yang mengkonsumsi makanan karsinogenik. Karsinogenik itu yang bikin kanker, misalnya pengawet, pemanis buatan, terus micin, terus makanan yang ada hitam-hitamnya tuh kalau dibakar. Sate. Oh iya. Hitamnya biasanya yang enak ya. Itu yang bakar-bakaran gitu ya dok ya. Itu karsinogenik ya, grill-grillan. Iya. Dia sampai menghitam gitu ya dok ya. Nah itu menimbulkan itu ya. Tapi nggak cuma dari makanan ya, macam-macam dari tadi ya, pokoknya kompleks kalau kanker itu dari pola makan, banyak gula tadi, dan juga biasanya turunan juga ada faktor genetiknya. Betul. Gitu ya Sobat Cita, luar biasa banget nih. Banyak banget ilmu dari dokter Fatin nih dok ya. Kayaknya kalau seharian gak cukup deh ya. Tapi seenggaknya dok ini supaya kita tuh bisa tahu dok tubuh kita tuh lagi sakit atau mungkin ada hal yang tidak wajar, tidak normal. Itu kita harus gimana dok? Apakah kita harus cek keseluruhan badan atau bagaimana dok? Jadi sebenarnya kalau usia udah di atas 40 tahun itu udah disarankan untuk rutin cek kesehatan. Itu kalau program pemerintah kan ada CKG. Cek kesehatan gratis ya, tapi sayangnya itu cuman pemeriksaan yang ada di puskesmas kan. Di puskesmas paling biasanya asam urat, gula darah gitu ya. Nah itu minimal banget loh periksa kayak gitu ke puskesmas. Tapi kalau yang mau bagus, yang standar itu cek darah rutin yang komplit gitu. Nah itu biasanya di rumah sakit. Jadi medical check up. Betul, medical check. MCU ya? MCU singkatannya. Katanya lagi ada program MCU nih di PKU. Iya, di PKU banyak program MCU, dari mulai MCU Kids buat anak-anak. Oh ada juga dok? Ada, kita screening tumbuh kembang. Anaknya udah sesuai belum ya tumbuh kembangnya, ngomongnya, loncatnya, larinya, udah sesuai belum ya, umurnya jangan-jangan terlambat. Nah itu bisa di screening. Kan ada yang speak delay gitu ya dok betul, ya? Speech delay. Terus keterlambatan bicara atau IQ-nya dan lain-lain bisa dites di MCU Kids. MCU Kids ya? MCU Kids. Ada juga MCU pranikah.
Remaja juga ada, tadi MCU remaja. Oh, kan kids dulu tuh. Kids dulu, ya, terus remaja. Remaja itu Betul. berarti sekitar SMP SMA. SMP SMA. Tapi kalau remaja itu paling nggak ada yang spesifik. Mungkin tambahannya ada konseling psikologi, mungkin dibutuhkan kayak tes bakatnya. Ini kira-kira kuliahnya atau sekolahnya mau jurusan apa itu bisa. Itu kok. Edukasi yang lain kayak sex education itu ada juga nggak dok untuk remaja? Itu kan edukasi bukan check up ya. Kalau konseling bisa di situ sekalian untuk edukasinya. Cuma kalau dicek itu kan tes biasanya ya. Testing. Dites, jadi tes bakatnya di mana? Diambil darahnya gitu kan dok? Iya, diambil darahnya. Terus kalau yang tes bakat itu ya ada instrumennya nulis gitu ya. Oh, berarti ada itu juga bakatnya juga. Ada. Oh, luar biasa. Lengkap Jadi pokoknya nggak cuma kesehatan doang, tapi bakatnya juga ya? Iya, itu biasa usia sekolah mau SMA remaja gitu ya. Terus abis remaja ada lagi pranikah sebelum nikah. Mau menikah tes dulu kesehatannya, jangan punya penyakit bawaan, genetik, dan pasangannya juga dua-duanya ya. Karena biasa genetik tuh kalau cuma satu yang bawa nggak besar resikonya ke anak. Tapi kalau dua-duanya membawa resiko anaknya misalnya besar. kayak kanker gitu ya dok ya, dua-duanya ada genetiknya kanker gitu tuh bahaya banget ya dok ya. Iya, bisa. tapi kalau kanker kan nggak langsung nurun ya, tergantung pola hidupnya, lingkungannya. Tapi kalau talasemia misalnya penyakitnya, talasemia itu kalau dua-duanya pembawa, 90% anaknya talasemia. Talasemia itu apa dok? Talasemia itu penyakit kelainan sel darah merah. Sel darah, yang itu jadi nggak sih, yang orangnya kanker darah itu anemia. nggak sih dok? Bukan bukan ya? Anemia. Orangnya dari kecil anemia, kasihan. Jadi Berarti dia harus tiap bulan harus transfusi darah. Itu ada ya dok itu ya? genetik. Ada. Jadi tapi beda dengan apa namanya darah rendah ataupun apa itu namanya? Beda itu ya? genetik. Makanya kalau di pemeriksaan screening apa namanya pra menikah itu sama kan kita ngecek HB dan lain-lain. Nah itu ketahuan tuh dari situ. Kalau misalnya ketahuan nanti gimana dok? Maksudnya penanganannya untuk supaya anaknya nggak ikutan juga gitu loh. Tapi kalau secara genetik khusus case-nya yang talasemia ya, talasemia nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali ya jangan diteruskan gitu prosesnya. Gitu. Makanya harusnya sejak awal basic. Tapi kalau orang-orang talasemia udah tahu sih. Maksudnya keluarganya talasemia, biasa kita edukasi ke kelompoknya kalau sesama mereka nggak boleh menikah. Karena resiko gitu anaknya ya, akan. Tapi kalau misalnya yang satu iya, yang satunya enggak, itu resikonya kecil gitu ya? Iya, resikonya tapi kecil. Tapi kok dua-duanya iya semua berarti? Iya, pasti anaknya talasemia mayor. Sudah adakah dok kasus kayak gitu dok di PKU? Nggak ada sih. Belum ada. Nggak ada gitu. Cuman itu kan contohnya talasemia, tapi juga banyak penyakit lainnya kayak misalnya torch, infeksi. Torch itu ya biasanya yang ditularin dari kucing ya kan yang nanti bisa bikin anak bayinya itu kelainan. Itu yang katanya dari bulunya atau apanya gitu ya dok? Ya itu juga dicek. Jadi sebelum nikah dicek dulu gitu supaya nanti diobatin dulu sebelum hamil. Supaya tidak ke anaknya itu ya dok? Ya supaya anaknya sehat. Terus tadi habis menikah MCU hamil. Kalau hamil namanya ANC antenatal care kan. Pemeriksaan saat hamil lah, saat hamil melahirkan dan lain-lain. Terus ada lagi MCU dewasa. Nah kalau MCU dewasa itu macam-macam nih. Dari mulai yang standar sampai yang kalau dewasa berarti sekitar umur? Dari usia dewasa sudah bisa sebenarnya 18 tahun 20-an ke atas bisa. Tadi kan soalnya kan remaja udah sendiri ya. Karena itu yang ke arah tes bakat itu tadi ya. Cuman kalau yang pemeriksaan darah dan lain-lain itu udah bisa usia dewasa 18 tahun ke atas bisa. Sampai usia. Terus yang perlu digarisbawahi itu yang umur 40 tahun. 40 tahun. Kenapa? Karena tubuhnya kan sudah tidak sebugar waktu muda ya, dan kepekaan orang terhadap penyakit itu beda-beda. Ada orang yang sakit sedikit tahu nih udah gak enak badan langsung gitu. Periksa ya. Ada orang yang mau sakit kayak apa nggak kerasa. Kayaknya nunggu itu dulu ya. Budaya orang Wonosobo juga kayak gitu ya.
Orang Wonosobo itu seringnya sakitnya nggak dirasa, tahu-tahu Tahu-tahu udah parah gitu ya dok parah ya. gitu. Sampai kadang-kadang pasien itu nanya sama dokter, ini nggak pernah sakit dong. Anaknya yang bilang nggak pernah sakit, kenapa tiba-tiba bisa parah gini? Ya mungkin bukan nggak pernah sakit, tapi sakitnya nggak pernah dirasa. Iya. Dan nggak di medical check Check up, up. jadi kan nggak tahu, nggak kerasa, merasa sehat-sehat aja gitu. Nah, dan juga medical check up tuh kalau budaya orang Wonosobo ya takut kadang-kadang orang Takutnya nanti Wonosobo. mah jadi penyakit ini penyakit itu Nanti penyakit ketahuan ya kan sakit dok. bahaya. Loh, jangan begitu mindsetnya ya. Jadi kalau semakin dini kita tahu penyakit tuh diobatinya semakin mudah. Jadi gitu. tahu ya dok ya mana yang harus dilakukan dokter gitu kan. Betul. Dan check up ini sangat-sangat penting. Saya pribadi pun buat orang tua saya yang udah lansia, Iya. saya ngasih kado mereka medical Itu check medical check up. up. Jadi kayak harus Jadi bareng ya Sobat Citra ya. Iya, kayak Ngasih, kita kan pengen orang tua kita sehat Ah, ya. iya, kadang orang tua pun juga kadang nggak pengen barang-barang yang mewah-mewah yang Kayak itu ya dok mereka ya. udah nggak butuh lagi mau dikasih apa sih Iya. gitu, nggak butuh. Iya tuh apa namanya dikasih medical check up gitu ya dok Iya ya. Tuh supaya luar lebih biasa. sehat. Dan ternyata ketahuan nih bapak sakit apa, ibu sakit apa. Iya. Jadi diobatin lebih cepat dan kita bisa misalnya kontrol gaya hidupnya, makanannya dan Iya. lain-lain. Iya, gitu. jadi kalau kita kan kadang takut kalau misalnya di medical check up nanti ketahuan penyakitnya ini itu. Nah, padahal kan kalau udah ketahuan kan malah jadi lebih cepat Iya, diobati ya dok ya. Betul, dan jangan takut. Justru malah lebih ikhtiar supaya nggak penyakit itu jadi tambah parah Iya. kalau dibiarkan gitu. Itu ya Sobat Cita. Dan kadang dok kalau misalnya kita mau medical check up tuh biasanya kalau mau kerja aja dok gitu kan, kerja ke luar negeri atau kemana gitu kan baru medical check up. Ini diingetin juga nih, ada juga program medical check up buat kerja. Oh iya, itu beda nggak dok sama yang medical check up Beda. biasa? Kalau medical check up buat kerja biasanya dari lembaga kerjanya udah ada protapnya nih apa aja. Kalau di PK Wonosobo kita tersedia mau kerja di dalam negeri, kerja di luar negeri kita bisa semua. Gitu. Dan sekarang baru ada program untuk CPMI ya, untuk pekerja imigran, calon pekerja imigran Indonesia CPMI. CPMI. Ya, jadi untuk orang Wonosobo juga banyak yang suka kerja di luar negeri ya, negara iya, tetangga tenaga kerja Indonesia ya, ke Singapura, Malaysia itu bisa medical check up dulu untuk syarat ke sana Iya, di PKU Wonosobo. Iya. Gitu. Iya, jadi medical check up ini juga seberapa penting sih dok kita memedical check up diri sendiri gitu loh. Penting banget. Penting ya? Iya, penting banget. Dan kita usia muda juga ya. Tadi kan udah disebutin nih di PKU aja ada yang gagal ginjal usia muda. Iya. Dan kerabat saya juga ada nih masih usia muda gagal ginjal, tapi dia cepat penanganannya karena medical check up. Jadi usianya masih 20 tahun dia ya nggak, ternyata tensinya tinggi terus. Kenapa tinggi terus? Akhirnya check up komplit ternyata ke arah ginjalnya bermasalah. Itu awalnya tensinya gitu ya dok? Iya, tensi kan juga kadang-kadang nggak ada gejalanya. Iya benar banget. Nggak dites, nggak tahu tensinya kan. Makanya harus medical check up karena kita masih menyayangi keluarga kita, masih pengen sama-sama kan. Masih pengen nanti umur Bahagia panjang sama lah. anak-anak gitu ya. Iya, Ya iya. udah medical check Medical check up, nggak usah takut, nggak usah nunda-nunda, dan itu kayak mungkin hadiah juga buat diri sendiri Iya, ya. iya. Kalau rutin medical check up jadi tahu nih Iya. apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita rem, apa yang masih boleh. Iya, makanya itu penting banget ya dok ya supaya kita tahu kondisi keadaan kita. Kadang aja kita beli motor kita harus tahu dong kondisi motor kita, betul. apanya yang rusak atau yang masa diri sendiri enggak gitu Iya, kan dok ya? motor di check up, mobil di check upin, masa badannya sendiri enggak? ya dok ya. Padahal nggak mahal-mahal banget ya dok ya. Enggak. Iya. Terjangkau ya dok ya. Terjangkau, sangat terjangkau. Kalau di PKU silahkan dibandingkan dengan kota-kota sebelah ya. Iya. Kalau dokter Fatin di MCU juga nih. Iya, saya juga di MCU. Kalau MCU ketemu saya. Yuk, buat sobat kita yang mau ketemu Dokter Fatin langsung aja datang ke PKU Muhammadiyah langsung MCU. Selain MCU kita juga ada vaksin. Vaksin ya. Kalau mau keluar negeri, mau umroh. Biasanya kalau vaksin keluar negeri apa dok? Meningitis, Meningitis. paling sering ya. Kalau mau haji, umroh kan meningitis. Terus juga vaksin yang lain, kayak misalnya influenza. Oh iya, supaya di sana nggak tertular ya dok ya, nggak mudah tertular ya. Tapi nggak harus keluar negeri itu mah. Kalau di Wonosobo aja nih lagi. Kadang-kadang ya kita juga sama rekan-rekan ya. Iya. Aduh, ini sini flu. Aku mau
vaksin influenza biar enggak Oh ternyata flu bisa ketularan. vaksin juga dok? Bisa. Bukannya itu gitu. juga bisa sembuh sendiri flu-nya? Bisa, cuman kan derajatnya beda-beda Oh, ya. iya. Mungkin kalau udah vaksin tetap bisa kena flu, cuman nggak separah orang yang nggak pernah vaksin. Oh gitu. Gitu kalau udah vaksin masih bisa bugar ya, masih bisa berangkat Kan kerja. kadang kan kalau flu masih itu kan bisa. juga itu ya dok bikin sakit kepala lah, Iya, bikin betul. lemes lah, Kan bikin nggak radang enak rasanya tenggorokan ya. lah ya kan gak enak banget kan. Nah, vaksin itu membuat imunitasnya lebih bagus lah, gitu. Iya, jadi sekali lagi udah diingatkan banget nih Sobat Cita sama Dokter Fatin untuk MCU tuh kita nggak harus usia 40 ke atas. Kita yang masih muda juga butuh ya dok ya. Betul. Dan nggak harus nunggu kita mau keluar negeri dulu kali ya dok. Betul. Gak harus keluar negeri dulu. Iya. Bisa cek kesehatan. Bisa cek kesehatan ya. Oke Dokter Fatin nggak kerasa udah hampir 1 jam nih. Padahal kayaknya ngobrol baru tadi ya. Iya, seru banget. Happy banget, nih. senang banget bisa ngobrol sama Dokter Fatin. Kayaknya kita perlu ada program khusus deh sama Dokter Fatin deh ya. Dok. Boleh nih. Nanti bilang sama direkturnya ya dok ya. Buat menyalurkan 20.000 per kata. Waduh, luar biasa. Saya Dokter Fatin juga 20.000 kata per Iya. hari maksudnya. Saya juga senang berbagi ilmu ya dok. Ini benar-benar sangat bermanfaat dok. Dikit aja baru tahu ya kan kalau misalnya kita tuh harus benar-benar kayak cek kesehatan diri sendiri gitu ya. Aware lah ya dok sama diri sendiri ya dok ya. Betul. Oke Dokter Fatin, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya udah berbagi sama kita semuanya. Semoga Dokter Fatin sehat selalu ya dok ya. Amin, Selamat bertugas amin. ya dok ya. Siap. Oke, dan mungkin bisa lain kesempatan ketemu sama Dokter Fatin lagi. Oke. Oke, demikian Sobat Cita, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan. Selamat bertugas kembali buat Dokter Fatin ya. Siap. Oke, keep on Sobat Asi Forever. Saya Riki Bisar pamit. Wassalamualaikum. Pareng.